Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Di sini saya akan membahas tentang diabetes mellitus. Perkenalkan, nama saya Suhaila Azana Lubis dari IKM 9, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang pertama, latar belakang. Menurut WHO tahun 2011, diabetes mellitus termasuk penyakit yang paling banyak diderita oleh penduduk di seluruh dunia dan merupakan urutan 2 ke 4 dari prioritas penelitian nasional untuk penyakit degeneratif. Prevalensi diabetes mellitus pada populasi dewasa di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat sebesar 35% dari 2 dasawarsa dan menjangkit 300 juta orang dewasa pada tahun 2025. Bagian terbesar peningkatan angka prevalensi ini akan terjadi di negara-negara berkembang. Menurut American Diabetes Association, diabetes sangatlah kompleks dan penyakit kronik yang perlu perawatan medis secara berlanjut dengan strategi pengontrolan indeks glikemik berdasarkan multifaktor resiko. Jumlah penderita diabetes telah meningkat dari 108 juta pada tahun 1980 menjadi 422 juta pada tahun 2014. Prevalensi diabetes meningkat lebih cepat di negara berpenghasil menengah dan rendah. Pada tahun 2015 diperkirakan 1,6 juta kematian secara langsung disebabkan oleh diabetes. Hampir setengah dari semua kematian akibat glukosa dari darah tinggi terjadi sebelum usia 70 tahun. WHO memproyeksi diabetes akan menjadi penyebab kematian ke-7 di tahun 2030. Berdasarkan perolehan data International Diabetes Federation, tingkat prevalensi global penderita diabetes mellitus pada tahun 2013 sebesar 382 kasus dan diperkirakan pada tahun 2035 mengalami peningkatan menjadi 55% atau 592 kasus. Di antara usia penderita diabetes mellitus itu 40 sampai 59 tahun. Tingginya angka tersebut menjadikan Indonesia peringkat keempat jumlah pasien diabetes mellitus terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat, India, dan China. Selanjutnya, apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus ini adalah penyakit gangguan metabolik, terutama metabolisme karbohidrat yang disebabkan oleh berkurangnya atau ketiadaan hormon insulin dari sel beta pankreas atau akibat gangguan fungsi insulin atau keduanya sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Kemudian ada tipe-tipe dari diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, insulin independent diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1 itu yaitu dicirikan dengan hilangnya sel penghasil insulin pada pulau-pulau Langerhans pankreas sehingga terjadi kekurangan insulin pada tubuh. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes mellitus. Terjadi akibat ketidakmampuan tubuh untuk merespon dengan wajar terhadap aktivitas insulin yang dihasilkan pankreas, sehingga tidak tercapai kadar glukosa yang normal dalam darah. Kemudian ada diabetes gestasional. Diabetes ini biasanya terjadi pada wanita hamil. Kemudian ada diabetes insipidus. Diabetes ini adalah kondisi yang disebabkan oleh ketidakmampuan ginjal untuk menyimpan air. Jenis diabetes ini termasuk jarang dialami. Penyakit ini biasanya diakibatkan oleh sindrom genetik, infeksi, operasi, efek samping obat-obatan atau kekurangan gizi. Selanjutnya, di mana sih diabetes terjadi di dalam tubuh? Diabetes mellitus menciptakan kompleksitas multi-organ yang tinggi. Kondisi buruk akibat kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah yang tidak terkontrol akan menyerang lapisan dalam pembuluh darah, pada akhirnya menyebabkan komplikasi ke organ atau bagian tubuh tertentu yang dialiri oleh pembuluh darah tersebut
Salah satu komplikasi dari diabetes mellitus itu adalah penyakit kaki diabetes yang merupakan akibat dari dua komplikasi umum diabetes, yaitu berkurangnya aliran darah akibat dari penyempitan pembuluh darah dan kerusakan saraf. Kemudian, siapa saja yang beresiko terkena diabetes? Setiap orang berisiko terkena diabetes, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun, resiko tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu resiko yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Faktor resiko yang dapat dikendalikan itu seperti kondisi berat badan, kesehatan, dan riwayat keguguran berulang tanpa disengaja. Pemilik tubuh gemuk memiliki resiko terkena diabetes 10-30 kali lipat orang dengan berat badan normal. Kemudian, yang tidak dapat dikendalikan itu ditentukan oleh misalnya usia yang di atas 45 tahun memiliki resiko yang lebih besar. Kemudian ada lagi faktor dari keturunan. Jika kita sudah tahu keluarga kita memiliki faktor penyakit dari diabetes mellitus itu, maka kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak terkena. Selanjutnya, mengapa bisa terjadi diabetes mellitus? Ada dua penyebab pasti mengapa glukosa darah naik. Yang pertama, karena produksi insulin terganggu, sehingga jumlah insulin juga ikut berkurang. Kemudian ada karena sel-sel tubuh tidak dapat menerima glukosa yang dibawa oleh insulin. Selanjutnya, kapan sih seseorang dikatakan terkena diabetes mellitus? Seseorang dikatakan menderita diabetes bila ditemukan kadar gula yang tinggi, yaitu kadar gula darah saat puasa, atau tidak ada asupan kalori selama minimal 8 jam, udah mencapai di atas 126 mg, atau kadar glukosa darah sewaktu setelah puasa itu 200 mg. Selain itu, ada beberapa keluhan seperti kesemutan, mata yang lemah, kabur, gatal-gatal, kemudian luka susah sembuh, kemudian ada timbul rasa gatal di kemaluan pada wanita. Kemudian, bagaimana pencegahan diabetes mellitus ini? Pertama, mengontrol jumlah makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Konsumsi makanan sehat dan seimbang sangatlah penting dilakukan. Berikutnya itu ada olahraga teratur. Latihan jasmani dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas terhadap insulin sehingga memperbaiki glukosa dalam darah. Jangan lupa melakukan pemeriksaan darah secara rutin untuk mengetahui kondisi gula dalam darah. Tak perlu menunggu gejala untuk keluhan datang. Kemudian umumnya orang memeriksa diri saat diabetes sudah diidap, sehingga terlanjur tinggi kadar gulanya. Kemudian kita harus menjaga berat badan ideal, karena pemilik tubuh gemuk memiliki resiko 10-30 kali lebih besar terkena diabetes ketimbang pemilik tubuh ideal. Selanjutnya saya akan membahas mitos-mitos mengenai diabetes mellitus ini yang terjadi di kalangan masyarakat. Yang pertama ada mitosnya, penyandang diabetes tidak dapat menyumbangkan darah. Faktanya, penyandang diabetes tetap dapat menyumbangkan darah atau donor darah selama kadar gula darahnya terkendali. Kemudian ada lagi mitos, penyandang diabetes dapat makan gandum, tetapi tidak dapat makan nasi. Faktanya itu tidak benar. Baik gandum maupun nasi mengandung kadar karbohidrat kurang dari 70% dan indeks glikemik yang sama. Keduanya meningkatkan kadar gula secara sama dengan porsi terbatas. Keduanya dapat dikonsumsi. 80% penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2 dapat dicegah 1 dari 11 orang dewasa menderita diabetes di tahun 2015. Kemudian ada lagi mitos dan faktanya,
Diabetes pada ibu hamil tak perlu dianggap serius karena akan menghilang begitu melahirkan. Faktanya, pada 50-70% ibu hamil yang memiliki diabetes atau diabetes gestional saat mengandung, dia beresiko menderita diabetes tipe 2 dalam waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. Jika diabetes ini dibiarkan tanpa pengobatan, anak-anak yang lahir dari ibu yang menderita diabetes selama hamil beresiko menderita diabetes tipe 2 di usia dewasa. Diabetes gestional ini harus mendapat perhatian serius dan pengobatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.